Pemerintahan Prabowo Gibran di awal masa jabatan mereka sudah dirundung dengan masalah besar ya, masalah defisit neraca perdagangan. Jadi defisitnya di atas 500 triliun yang membuat pemerintah harus mengambil langkah taktis dan strategis serta efektif untuk bisa memperbaiki APBN kita. Jadi langkah-langkah yang diambil adalah langkah yang sangat ekstrim dan tidak populis menurut saya ya. Karena yang diambil adalah efisiensi di bagian-bagian yang tersentuh langsung dengan kehidupan publik di tanah air. Jadi ini menurut saya harus dicarikan solusinya dan harus dicari bagaimana masalah apa yang membuat kita menjadi defisit lebih besar. Saya melihat sejak 2014 Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dari sektor migas. Nah, lumayan besar itu dari migas itu, impor minyak dan gas untuk menambah produksi minyak nasional karena kita di angka 600.000 barrel per hari. Lalu LPG kita ini mengkonsumsi barang yang kita tidak punya. Jadi gas kita tidak hanya 30% yang bisa dikonversi menjadi LPG ya. Semua diimpor dari Timur Tengah, dari Qatar gitu. Jadi besar sekali, 5 miliar dolar. Jadi ternyata ketika dilacak kan ada penemuan baru kasus korupsi di Pertamina Patraniaga yang melibatkan banyak sekali direksi di dalamnya dan orang-orang luar. Anaknya Risa Khalid terlibat. Itu setahun mereka bisa mengkorupsi uang negara sampai 190 triliun. Dan jika dihitung selama beberapa tahun ini sudah hampir 1.000 triliun. Artinya separuh dari uang mereka itu sudah mengcover neraca perdagangan yang mengalami defisit tadi. Jadi 500 triliun. Sementara 500 triliunnya bisa untuk membayar utang. Karena kita kan utang jatuh tempo untuk tahun ini kan 800 triliun. Maka kalau sudah tahu masalahnya, mestinya Pak Prabowo sudah menyiapkan langkah-langkah, harus segera memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus mega korupsi di Pertamina Patraniaga ya. Jadi saya percaya sih dengan Pak Prabowo menempatkan Pak Simon Aloysius Mantiri di Pertamina sebagai Direktur Utama Pertamina, saya percaya dia bisa melakukan banyak reformasi di Pertamina, termasuk reformasi di struktural birokrasi di Pertamina yang terlalu bertele-tele. Kan itu SVP-nya ada 4 itu, lalu ada di bawah SVP ada VP-nya lagi 4, baru General Manager. Jadi birokrasi seperti itu yang membuat proses pengambilan keputusan misalnya untuk membor sebuah lapangan minyak itu terlalu lama. Maka itu harus dibersihkan oleh Pak Simon Aloysius Mantiri ya. Lalu selain itu juga yang paling penting adalah membersihkan sarang-sarang mafia di Pertamina. Jadi intervensi dari luar itu harus diharamkan dan Pak Simon harus menjadi orang yang ditakutkan di Pertamina dan anak usaha Pertamina. Anak usaha Pertamina ada 11 ya. Ada Pertamina Hulu Energi, ada El Nusa dan lain-lainnya. Jadi saya harap Pak Simon bisa menjadi corongnya Pak Prabowo di Pertamina untuk mencapai swasembada energi dengan cara membersihkan seluruh jaringan mafia yang ada di Pertamina. Jadi politisi-politisi yang masuk ke sana itu harus dihadang karena itu tugasnya dia. Karena dia adalah presiden man. Jadi Pak Simon Aloysius Mantiri ini adalah presiden man. Kita tahu di Pertamina banyak mafianya ya. Orang-orang di dalam yang sudah bertahun-tahun di Pertamina mereka mengetahui betul bagaimana di Pertamina, bagaimana mereka menyembunyikan sesuatu di Pertamina. Oleh karena itu dia juga harus mempunyai jangkar orang-orang yang bisa menjadi mata-mata di Pertamina. Jadi dengan dia mengetahui bagaimana permainan orang-orang di dalam Pertamina, dia bisa membongkar banyak korupsi di Pertamina dan bisa membantu program swasembada energinya Presiden Prabowo dengan Gibran. Nah, kasus di mafia migas di Pertamina Patraniaga ini kan menjadi presiden yang bagus untuk Pak Simon Aloysius Mantiri untuk membersihkan Pertamina Patraniaga, karena itu kan minyak yang dioplos di Merak sana kan. Ya, ini harus diubah gitu loh. Jadi ternyata KKKS yang menjual minyak dari kontrak dengan pemerintahnya tidak dibeli juga oleh Pertamina Patraniaga. Akibatnya mereka menjual keluar minyak mereka. Jadi ini menurut saya harus ditertibkan betul. Jadi bukan hanya orang di dalam. Jadi saya tidak yakin 190 triliun itu dimakan hanya oleh para direksi dan 9 orang itu. Saya nggak yakin. Pasti ada orang komplotan elit yang masuk ke dalamnya. Ada kartel yang masuk ke dalam Pertamina Patraniaga. Jadi ini yang harus tugas besar yang harus diselesaikan oleh Pak Simon Aloysius Mantiri ya. Mungkin untuk mendorong produksi migas, untuk eksplorasi di laut-laut yang laut dalam, lalu melakukan akuisisi
lapangan-lapangan minyak di luar negeri itu juga penting. Tetapi yang paling penting dan mendesak sekarang adalah bagaimana memberantas mafia migas yang menjadi sumber defisit di negeri ini. Jadi mereka adalah penjahat terbesar di negeri ini. Makanya saya sebenarnya ingin supaya mereka diadili se, se apa sepan apa penjaranya cukup lama gitu loh. Jadi memang penjara seumur hidup kan ini soal soal HAM ya, tapi saya berharap mereka penjaranya cukup lama. Kalau di Amerika kan ada yang penjaranya 100 sampai 150 tahun gitu loh. Artinya sisa-sisa hidupnya dihabiskan di penjara karena mereka itu sumber kejahatan untuk republik.